Shalom dan selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Kita bertemu kembali di dalam channel Doa Pagi bersama GKI GS 88 di Purwokerto. GS itu Gatot Subroto. Nah, saudara sekalian, pada pagi hari ini kami Budi, pembawa firman, tetap didampingi oleh kameramen saudara Adi yang tidak dapat kita lihat. Pada pagi hari ini kita akan membawakan renungan, pujian, dan tentu doa-doa yang telah kita persiapkan. Untuk itu, saudara-saudara, marilah sebelumnya kita mengawali dengan sebuah pujian untuk memberikan semangat pagi ini. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Saudara-saudara, marilah kita sebelum merenungkan firman Tuhan, kita ingin minta bimbingan Tuhan untuk semuanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena pada pagi hari ini Engkau telah mengumpulkan kami untuk bersehati dalam acara ini. Tuhan tahu maksud dan tujuan kami untuk kami merenungkan firman-Mu, dan kami ingin panjatkan doa-doa kami, komunikasi kami kepadamu Tuhan. Untuk itu kami sadari bahwa kami ini tidak layak untuk menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Kami mohon pengampunan atas segala dosa dan salah kami. Tuhan, ampuni kami dalam darah Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami di kayu salib. Kiranya apa yang akan menjadi kehendak Tuhan selanjutnya akan terjadi. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam bimbingan tangan-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara, renungan singkat pada pagi hari ini berjudul Flexing.
Nah, renungan ini dilandasi dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11 yang sudah sangat populer di bawah judul Ananias dan Safira. Demikian firman Tuhan. Ada seorang laki-laki bernama Ananias. Ia bersama istrinya Safira menjual sebidang tanah miliknya. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lagi dibawa dan diletakkan di depan kaki para rasul. Namun Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanahmu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Semua orang yang mendengar hal itu menjadi sangat ketakutan. Lalu beberapa orang muda datang mengafani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah meninggal. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu menjadi sangat ketakutan. Amin. Demikian saudara firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah kita semua yang mendengar, dapat merenungkan dan melaksanakannya. Saudara-saudara semua, kemarin di dalam medsos ada sebuah berita, kalau tidak salah di Kalimantan ada seorang pemuda yang memamerkan sepucuk senjata api di media sosialnya. Tentu hal ini menjadi trending topik di medsos. Akan tetapi, saudara-saudara, tentu ada konsekuensinya, yaitu bahwa hal ini juga menarik perhatian para penegak hukum. Di depan pihak yang berwajib, pemuda itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di hadapan pihak kepolisian, ternyata bahwa senjata api itu sebuah airsoft gun, bukan senjata api beneran. Akan tetapi sudah menimbulkan suatu dampak yang luar biasa di kalangan tertentu. Nah, saudara sekalian, dari pemeriksaan ternyata bahwa pemuda ini hanya ingin menjadi
viral, hanya ingin namanya dikenal dalam lingkungan media sosial. Tetapi tentu saja secara hal yang tidak baik. Beberapa pengamat mengomentari bahwa pemuda itu gagal melakukan flexing. Nah, saudara sekalian, memang belakangan ini saya merasa gagap ya, merasa canggung untuk mengikuti perkembangan kosakata di medsos. Sebab berganti dengan begitu cepat. Salah satunya adalah istilah flexing tadi. Pada mulanya saya mengira bahwa flexing itu adalah sesuatu yang fleksibel. Akar katanya hampir sama. Ternyata salah. Flexing itu adalah suatu kegiatan di dalam medsos yang mempamerkan gaya hidup secara berlebihan. Seperti momen-momen kebahagiaan, pameran harta benda mewah, ya, atau prestasi tertentu untuk mendapatkan pujian. Kita lihat banyak orang, terutama para selebritis, itu kalau berwisata di resort tertentu yang mahal, dengan mobil-mobil mewah, jam tangan, tas, perhiasan yang branded dari merek-merek tertentu, mobilnya kinclong, bagus-bagus. Semuanya adalah dalam upaya flexing untuk mendapatkan suatu tempat yang lebih tinggi lagi di tatanan sosial. Nah, saudara sekalian, adapun penyebab flexing ini sangat kompleks kalau kita baca psikologinya. Tetapi disingkat saja, penyebabnya adalah keinginan mendapatkan perhatian dan menerima pengakuan. Ingin cari perhatian dan mendapatkan satu pengakuan eksis di dalam lingkungannya. Itu saja. Saudara-saudara, di dalam kisah Ananias dan Safira tadi, kita mendapati ternyata flexing juga sudah ada pada zaman jemaat mula-mula, yaitu pada zaman kisah para rasul. Pada waktu itu, jemaat yang berkedudukan di Yerusalem, yang mempunyai kelebihan menjual rumah atau tanah, dan hasil penjualan itu diletakkan di kaki para rasul untuk dibagikan kepada orang-orang yang memerlukannya. Itu dapat kita baca di pasal 4 ayat 34 dan 35. Tentu hal semacam ini menjadi trending topik pada waktu itu meskipun tanpa medsos, tanpa online, tetapi dari mulut ke mulut. Nah, hal ini juga yang membuat Ananias dan istrinya Safira juga punya cita-cita, punya keinginan yang sama seperti itu. Mereka lihat si A, si B bisa mendapatkan penghormatan, penghargaan di kalangan jemaat. Luar biasa. Mereka juga ingin seperti mereka untuk mendapatkan penghargaan, dan itu adalah suatu kehormatan luar biasa. Ananias dan Safira juga punya keinginan, mereka ingin diakui
di lingkungan jemaat Yerusalem sebagai orang-orang dermawan yang berprestasi. Mereka juga menjual tanah mereka, tetapi memanipulasi harga penjualannya. Dan hanya mempersembahkan sebagian saja dari hasil penjualan tanah itu ke hadapan kaki Rasul Petrus di muka jemaat. Ananias dan Safira menyangka mereka hanya mendustai manusia, yaitu para jemaat dan Rasul Petrus saja. Mereka tidak sadar bahwa perbuatan ini dilakukan di hadapan hadirat Tuhan. Bukankah jika mereka mengakui dan jujur bahwa itu hanya sebagian dari hasil penjualan, tidak masalah, tidak apa-apa? Kenapa mereka harus berdusta? Dusta di hadapan hadirat Tuhan. Kalau mereka mau jujur saja, mereka juga tetap dihargai. Tapi mereka ingin dihargai lebih dari itu. Mereka ingin dihargai secara luar biasa, lebih dari orang-orang lain. Jadi mereka mengakui bahwa itu semuanya. Nah, di sini letak kesalahannya. Saudara sekalian, dusta di hadapan Tuhan mempunyai konsekuensi yang sangat berat. Kita baca bahwa Ananias dan Safira harus menemui ajal. Saudara sekalian, pertanyaannya, apakah fenomena flexing ini harus kita tentang? Tentu tidak perlu. Tetapi lakukanlah sesuai kenyataan. Maksudnya, lakukanlah dengan kejujuran dan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Demikian kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Kita masuk saat teduh. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita sampai kepada doa-doa syafaat yang akan kita panjatkan bersama-sama. Ada beberapa pokok doa, yaitu kita akan berdoa pada masalah-masalah yang dihadapi oleh banyak jemaat-jemaat di wilayah-wilayah terpencil yang mendapatkan perlakuan intoleransi dari lingkungannya. Kemudian kita akan berdoa berterima kasih juga Tuhan sudah menghadirkan seorang calon gembala baru di tempat ini, di GKI Gatot Subroto 88 Purwokerto. Kemudian kita akan berdoa untuk macam-macam hal yang lain. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah sesembahan kami, terima kasih Tuhan telah memberikan firman-Mu kepada kami, supaya masalah-masalah seperti yang Tuhan firmankan tadi dapat menjadi pelajaran berharga bagi kami semuanya. Pada saat ini kami ingat pada jemaat-jemaat, saudara-saudara kami di Sukabumi, di Padang, yang mendapatkan tekanan-tekanan dari lingkungannya. Karena mereka mendapatkan perlakuan intoleransi kepada iman kami. Kami tahu bahwa itu adalah oknum-oknum semata.
Kuatkan kami supaya kami bisa mengasihi dan mengampuni mereka semua. Sebab firman-Mu juga berkata, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kuatkan saudara-saudara kami tersebut. Dan Tuhan bimbing supaya mereka bisa tetap eksis di lingkungannya. Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati banyak jemaat-jemaat lain yang kemungkinan bisa mendapatkan kasus-kasus yang hampir sama atau kasus yang sama. Supaya aparat penegak hukum dapat memberikan pencegahan, bukan hanya melerai setelah terjadi kasusnya. Kami berdoa selanjutnya Tuhan, yaitu ucapan terima kasih kami bahwa Tuhan sudah meluluskan di dalam ujian peremptoar bagi saudari Cynthia Yuliana yang akan segera ditahbiskan sebagai pendeta, sebagai gembala kami, yang kami rencanakan pentahbisan nanti di bulan September. Berkati acara tersebut, berkati kami semua jemaat di sini, berkati saudari Cynthia Yuliana, supaya bisa melakukan tugasnya sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi banyak saudara-saudara kami yang sakit, yang mengalami kelemahan tubuh, yang mendapatkan penyakit-penyakit yang menurut medis belum dapat disembuhkan. Kuatkan mereka semua. Kiranya Tuhan bekerja melalui hal-hal yang Tuhan berkenan. Tuhan jamah mereka untuk kesembuhan mereka, untuk kekuatan mereka. Kami mohon Tuhan. Selanjutnya Tuhan, kami juga berdoa untuk banyak program-program penjemaatan dan hal-hal lain yang belum dapat diselesaikan. Bantu kami semua untuk bisa menyelesaikannya dengan baik sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih saudara sekalian, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai berjumpa kembali pada minggu yang akan datang di dalam channel yang sama, Doa Pagi GKI GS 88 Purwokerto. Terima kasih.